Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosa Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepat pada tanggal 10 Desember 2020, saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh Kampus Uniza dan UMJ. Seminar tersebut berlangsung selama 7 hari. Saya memperoleh banyak sekali pengetahuan dari seminar tersebut. Di materi pertama seminar tersebut yaitu bertema tentang budaya dan pendidikan karakter. Menurut pembicara, budaya adalah hasil karya manusia yang berbasis kepada rasa yang dibekali oleh akal. Bagaimana manusia mengembangkan suatu karya berbasis pada akal dan pengetahuan, tetapi pengetahuan itu didasari oleh estetika atau keindahan. Sekurang-kurangnya budaya memiliki 6 nilai yang menentukan wawasan kebudayaan, antara lainnya yaitu ada ekonomi, solidaritas, agama, seni, dan teori. 6 nilai budaya tersebut menentukan konfigurasi kepribadian dan norma etik individu maupun masyarakat. Selanjutnya, ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter memiliki tujuan, antara lain yaitu 1. Mengembangkan potensi peserta didik, 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik, 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap peserta didik, yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik, yang terakhir yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan. Nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, antara lain yaitu ada agama, Pancasila, dan budaya. Lalu selanjutnya ada pilar-pilar pendidikan karakter. Pilar-pilar tersebut mencakup ada beberapa hal, yaitu adanya moral knowing, moral loving feeling, lalu yang terakhir ada moral doing acting. Dari moral tersebut saling banyaknya terhubungan. Lalu selanjutnya ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter mencakup beberapa hal, yaitu antara lain adanya bakat. Bakat yaitu alami bawaan lahir dan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu adanya keyakinan. Pola pikir ini menunjukkan seseorang untuk sukses atau berhasil dan berani mengambil resiko. Yang ketiga adanya rasa ingin selalu tahu. Naluri ini untuk menyelidiki, bertanya, memotivasi diri dalam untuk belajar dan mencari tahu. Lalu yang keempat ada keterampilan. Pola pikir yang spesifik dalam belajar, praktek, dan pengembangan yang mengarahkan seseorang untuk efisien dan berkemampuan. Yang kelima yaitu adanya perilaku. Persepsi tentang dirinya dan lingkungan orang lain yang ada secara positif. Yang terakhir yaitu adanya kemampuan produktif. Berkembang dari pengalaman dan memungkinkan seseorang untuk belajar atau menyelesaikan tugas. Dapat disimpulkan dari materi yang saya peroleh yaitu karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Lalu pendidikan karakter juga efektif bersumber dari agama. Lalu materi kedua ini perbincangan tentang kebudayaan yang berjudul tentang keunikan budaya di Indonesia. Persamaan kebudayaan Indonesia dan Malaysia. Negara Indonesia dan Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak sekali persamaan. Negara Malaysia sering sekali disebut dengan negara jiran. Persamaan dari kedua negara tersebut yaitu diantaranya penduduk. Mayoritas penduduk memeluk agama Muslim. Lalu yang kedua yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan oleh negara Malaysia dan Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Keunikan-keunikan budaya di Indonesia, di antara lainnya yaitu satu ada wayang. Wayang yaitu berasal dari suku Jawa yang ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Wayang pada zaman dahulu dibuat dengan rerumputan yang diikat. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman, wayang pun ikut berkembang. Kisah-kisahnya pun kian berkembang. Lalu yang kedua ada angklung. Angklung yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung merupakan alat musik yang telah diakui oleh UNESCO pada bulan November tahun 2010.
Cara memainkan angklung yaitu dengan tangan satu di bagian atas, tangan satu di bagian bawah, lalu digoyangkan, maka akan menimbulkan suara nada yang berasal dari masing-masing angklung tersebut. Lalu ada batik. Batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan raja-raja Indonesia pada zaman dulu. Sesuai dengan perkembangan zaman, batik ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya menjadi pekerjaan kaum wanita. Keunikan-keunikan di Indonesia tidak hanya pada kebudayaan saja, tetapi di dalam tarian pun juga sama. Di antara lainnya yaitu tari kecak. Tari kecak yaitu berasal dari daerah Bali yang diciptakan oleh Wayan Limbak pada tahun 1930. Tari kecak berasal dari para laki-laki yang menari kecak dan meneriakan cak-cak. Dari situlah akhirnya nama kecak tercipta. Lalu yang kedua, ada tarian yang berasal dari Aceh, yaitu Ratu Jero. Ratu Jero yang dikembangkan oleh Yusri Saleh pada tahun 2000. Biasanya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, kini tari diajarkan di dalam ekstrakurikuler di sekolah maupun di universitas. Banyak yang bilang tari Ratu Jero sama dengan tari saman. Tetapi kalau dilihat dengan jelas, tarian ini memiliki banyak perbedaan, yaitu diantaranya di gerakannya. Lalu, biasanya tari saman dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan Ratu Jero ditarikan oleh kaum perempuan. Lalu yang ketiga, ada tarian yang berasal dari daerah Betawi, yaitu Lenggang Nyai. Lenggang Nyai yaitu tarian yang diciptakan oleh seniman berasal dari Jogja, yaitu Wiwik Wi Astuti. Tarian yang terinspirasi dari cerita perjuangan Nyai Desimah dalam memperjuangkan kebebasannya. Penari menari dengan gerakan yang indah, menggambarkan keceriaan dan keluasan gadis Betawi. Beberapa gerakan juga menggambarkan kebingungan Nyai Desimah mengambil keputusan memilih pendamping hidupnya. Lalu yang terakhir ada tarian Jaipong. Tari Jaipong mulai lahir melalui proses tangan kreatif dari seorang seniman yang bernama Haji Suwanda sekitar tahun 1976 di Karawang. Karya seni ini merupakan tercipta dengan menggabungkan beberapa elemen seni tradisional Karawang yang diantara lainnya yaitu pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, dan lain-lain. Selanjutnya, Jaipong menjadi sarana hiburan masyarakat Karawang dan tumbuh pesat dari tahun 1976. Lalu selanjutnya, Indonesia juga memiliki kuliner yang khas di setiap daerahnya. Di antara lainnya, yaitu ada rendang yang berasal dari daerah Padang, lalu empek-empek yang berasal dari daerah Palembang, lalu ada kerak telur yang berasal dari daerah Jakarta, lalu ada gudeg yang berasal dari Jogja, lalu ada soto rawon yang berasal dari Surabaya. Dari setiap makanan tersebut memiliki rasa yang berbeda dan keunikan yang berbeda. Lalu selanjutnya, Indonesia memiliki keunikan pakaian adat. Di antara lainnya yaitu pakaian adat Jawa, pakaian adat Provinsi Bangka Belitung, pakaian adat suku Bugis. Setiap daerah memiliki pakaian adatnya yang berbeda-beda dan memiliki makna yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, Indonesia memiliki keunikan budaya yaitu halal bil halal. Halal bil halal sudah menjadi budaya masyarakat yang dilakoni setelah Idul Fitri atau Lebaran. Halal bil halal biasanya diisi dengan kegiatan positif seperti berkunjung ke rumah keluarga, bermaaf-maafan, silaturahmi, reuni, atau makan-makan. Tetapi di tahun ini kita melakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan via online.
yang bertujuan untuk pencegahan penularan COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari seminar yang telah saya ikuti. Mohon maaf jika ada penuturan kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.